Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Kita sudah memasuki di hari ke-15 bulan suci Ramadan, yang beberapa saat atau tepatnya besok malam itu kita akan di Indonesia khususnya memperingati apa yang disebut sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu peristiwa turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali. Kenapa saya katakan di Indonesia? Karena di beberapa negara yang lain mereka memperingati Nuzulul Quran itu berbeda-beda tanggalnya. Di Saudi Arabia misalnya mereka meyakini Nuzulul Quran itu tanggal 27 Ramadan. Sehingga mereka sangat berharap pada malam tersebut mereka akan juga mendapat Lailatul Qadar. Nah, kenapa di Indonesia 17? Ini sejarahnya panjang, tapi saya kira tidak terlalu penting untuk kita persoalkan di sini. Dan bagian dari karena kita ingin mencoba katakanlah ikut menunjukkan kegembiraan kita. Karena salah satu ciri orang beriman dalam Al-Quran itu dinyatakan kita bergembira dengan kehadiran Rasulullah yang membawa Al-Quran. Itu yang disebut di surah nomor 10, ayat 58. Surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya. Kata kunci di sini, karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang umumnya dikumpulkan manusia. Apa itu? Karunia dan rahmat itu kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Nah, hendaklah kita bergembira dengan kehadiran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, bicara tentang Al-Quran, tentu ini sesuatu yang tema yang sangat luas, namun kita akan ambil pokok-pokok saja. Mudah-mudahan dengan itu akan menambah kecintaan kita, menambah hikmat kita kepada Al-Quranul Karim. Mari kita mulai bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan otentisitasnya akan selalu terjaga. Keasliannya, otentisitasnya akan selalu terjaga. Yang disebut di surah nomor 15 Al-Hijr ayatnya yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, sering kita sampaikan ketika Al-Quran menggunakan redaksi kata kami, itu maksudnya bukan Allahnya atau Tuhannya banyak, tapi ketika melaksanakan aktivitas itu ada pihak lain yang dilibatkan oleh Allah. Dalam hal menurunkan Al-Quran yang dilibatkan adalah malaikat, terutama malaikat Jibril, karena beliau yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Itu namanya Al-Quran. Nah, kemudian Allah juga menyatakan, kamilah yang akan menjaganya. Nah, bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini? Itulah yang kemudian Allah juga melibatkan, bukan karena Allah butuh sama sekali tidak, tapi ini mekanisme yang ditempuh oleh Allah, yang maha mengetahui, maha bijaksana, yaitu hambanya, manusia, yang mukmin yang mau kemudian untuk berkhidmat kepada Al-Quran, termasuk menghafalnya. Maka tidak ada satupun komunitas masyarakat Muslim dimanapun dia berada, mau mayoritas bahkan seandainya minoritas sekalipun, pasti ada yang hafal Al-Quran. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, tapi ada yang sebagian, ada yang separuh, ada yang seluruhnya, banyak sekali. Dan apa yang dihafal oleh para penghafal Quran, itulah yang diturunkan Allah kepada Jibril.
kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahan sama sekali. Itulah yang kemudian nanti kalau kita belajar, khususnya Al-Quran, itu akan memiliki apa yang disebut sanad. Sanad artinya rangkaian transmisi guru-guru yang mengajar sampai orang tersebut. Itu namanya sanad ya, jadi transmisi yang menghantarkan. Gitu. Misalnya kami, belajar dengan guru kami, ya, guru kami, terutama Kiai Muji Mufid Masud di Jogja, guru kami terus belajar dari gurunya dari gurunya, sampai kemudian Rasulullah SAW. Kalau kami pribadi itu ada jalur sampai urutan kami yang ke-32. Istilahnya topakotnya, tingkatannya. Tingkat keguruan itu ke-32. Tingkat atas kami, guru kami, kemudian 31, kemudian 30, kemudian terus sampai yang pertama adalah Rasulullah SAW. Namanya sanad. Dan itu dijamin oleh Allah. Maka tidak akan ada kekeliruan. Ya. Sehingga kalau ada orang yang kemudian misalnya menyebarkan berita di media, sampai hari ini masih sering kita baca, hati-hati beri Al-Quran palsu karena ada. Demi Allah tidak akan ada Al-Quran yang sengaja dipalsukan bisa beredar di kalangan masyarakat Muslim. Tidak mungkin. Kalau toh kemudian ada ditemukan, ya misalnya kekeliruan, itu karena boleh jadi salah cetak, atau karena kemudian technical error. Jadi secara teknis mungkin percetakannya yang katakanlah menjadi luntur tinta dan seterusnya. Itu pun hati-hati sekali. Karena apa? Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menjaga kitab suci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bukti-bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Kalau ada yang meragukan ini dari Allah, maka Al-Quran kemudian membuat sekian tantangan. Gitu. Di antara tantangan itu misalnya mari kita lihat, ada bertingkat-tingkat. Kalau kita lihat yang paling akhir saja, di surah nomor 2, Al-Baqarah, ayat 23, di tantangan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, jika kamu meragukan Al-Quran itu dari Allah, maka kalian silahkan buat, wahai manusia yang ragu itu, ya, yang seperti Al-Quran, tidak perlu 114 surah, 30 juz, 6.000 sekian 200 ayat. Cukup sedikit saja. Apa? Faktu bisuratin mim misli. Itu separuh atau setengah surat saja. Surah paling pendek, Inna atau Wal Asri, 3 ayat saja. Bikin 1,5 ayat. Apakah ada yang bisa sanggup membuat seperti ini? Sama sekali tidak. Karya manusia sehebat apapun pasti ada yang disebut kuno, kadaluarsa, sudah tidak up to date dan seterusnya. Kenapa tidak mungkin? Sedangkan Al-Quran itu katakan sholih likulli zaman wa makan. Selalu sesuai dengan era dan waktu dan tempat di mana. Maka tidak akan mengalami perubahan Al-Quran. Nah, tafsirnya boleh jadi ada perubahan. Pemahamannya, karena kalau pemahaman itu bukan dari Allah, pemahaman itu kemampuan manusia memahami ayat, boleh jadi akan berbeda-beda. Kalau ayatnya tidak akan pernah merupakan jamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu juga bentuk keistimewaan. Sehingga di ayat yang lain kita temukan, jangankan manusia, seandainya manusia itu berkolaborasi, ya, bersinergi dengan bangsa jin sekalipun untuk membuat seperti Al-Quran, Allah katakan apa? Tidak mungkin bisa. Ini disebut di surah nomor 17, ayatnya 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahir. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
Ya, jika jin dan manusia, pilihlah pakar-pakarnya yang mereka meragukan Al-Quran itu. Terus kemudian mereka akhirnya berkolaborasi untuk membuat yang seperti Al-Quran. Kata Allah apa? Pasti tidak tersangkut. Inilah kenapa Al-Quran kita yakini sebagai mukjizat. Nah, apa artinya Al-Quran sebagai mukjizat? Mukjizat artinya bukti kebenaran yang dibawa seorang nabi. Kalau definisi sendiri, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang dibawa seorang nabi atau rasul untuk membuktikan, menguatkan risalah yang dibawanya, dan manusia yang menghadapinya gagal menghadapi. Itu namanya mukjizat. Jadi hal-hal luar biasa itu banyak. Ada yang luar biasa terkadang diberikan oleh orang yang tidak beriman. Itu namanya sihir. Bisa saja itu. Misalnya tukang sihir bisa memindahkan Monas misalnya. Bisa kemudian bukan tukang sulap ya, bukan sulap pakai teksir ada juga. Tapi kemudian misalnya hal-halnya luar biasa. Kalau di Al-Quran, tukang sihirnya Fir'aun melempar tali berubah jadi ular sepertinya. Itu sihir. Luar biasa. Nah, tapi kalau itu dibawa atau diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin, itu disebutnya kadang sebagai karomah. Karomah sesuatu yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin karena istiqomah dalam ibadahnya, itu karomah. Tapi kalau yang luar biasa itu dibawa oleh seorang Rasul yang tujuannya untuk membuktikan kebenaran ajarannya dan manusia yang meragukan tidak akan sanggup mengalahkannya, itu namanya mukjizat. Sehingga secara garis besar kita memahami mukjizat Al-Quran ini dalam konteks apa? Secara umum mukjizat ada dua macam. Pertama, yang bersifat material, indrawi, ini mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Nuh mukjizatnya membuat kapal, Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, Nabi Musa dengan tongkatnya salah satunya karena ada 9 mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa dengan bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, semuanya itu adalah mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dianugerahi oleh Allah dua bentuk mukjizat juga, yaitu mukjizat yang indrawi juga ada, misalnya beliau keluar air ya, dari tangan beliau, terus kemudian juga mukjizatnya apa? Satu makanan yang sebetulnya itu sedikit, secara akal itu hanya cukup beberapa orang, tapi ternyata ada sekian banyak sahabat yang kemudian ikut memakannya tidak habis-habis. Itu mukjizat indrawi namanya. Tapi mukjizat terbesar yang abadi sepanjang masa tidak akan mengalami perubahan adalah Al-Quran. Bedanya apa lagi? Mukjizat yang indrawi berlaku temporer, lokal. Temporernya apa? Hanya ketika Nabi itu masih hidup, itu menjadi mukjizat. Tapi begitu Nabinya sudah wafat, yang mukjizat material ini tidak lagi berfungsi. Contoh tongkat Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Musa wafat, tongkatnya bukan mukjizat lagi, selesai fungsinya. Tapi Al-Quran, meskipun Rasulullah SAW telah wafat, tetap akan menjadi mukjizat sepanjang masa. Untuk membuktikan bahwa kebenaran ajaran di bawah Nabi Muhammad adalah dari Allah. Nah, itu untuk dikuatkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa fungsi utamanya di samping ini sebagai bukti kebenaran. Al-Quran juga menyebut sekian fungsi utama Al-Quran bagi kehidupan manusia. Kita lihat surah nomor 10, surah Yunus, ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 fungsi utama Al-Quran yang disebut dalam ayat ini. Yang pertama apa? Sebagai pengajaran. Yang utama. Sebagai apa? Pengajaran dari Tuhan. Sehingga kemudian karena sifatnya sebagai pengajaran, ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran, itulah kemudian kita sebut Nuzul Quran, itu berkaitan dengan bagaimana agar manusia memperoleh pengajaran itu. Maka perintah Iqra.
Ini yang saya kira manusia kaum muslim kebanyakan lupa bahwa kitab Al-Quran itu kitab yang sangat mendorong agar manusia itu menggunakan nalarnya dengan benar. Open mind, berpikiran terbuka, sungguh-sungguh ya, serius dalam hal menggunakan anugerah Allah berupa akal. Buktinya apa? Yang diperintahkan, kalau kita menganggap, meyakini bahwa ini adalah perintah, itu berarti wajib, itu iqra. Bukan perintah sholat, itu baru 10 tahun setelah Nabi jadi Rasul. Bukan perintah haji, itu setelah sekian lama. Termasuk puasa, itu setelah Nabi hijrah ke Madinah dan yang lain. Tapi perintah membaca sejak awal. Berarti apa? Mendorong kita untuk apa? Lebih berpikir rasional, lebih menghargai akal sehat kita. Termasuk dalam menjalankan agama ini, maka pengajaran. Satu. Pengajaran yang berikut yang ditempuh oleh Al-Quran, biasanya Pak, melalui Allah menurunkan kisah-kisah. Maka apa? Seperempat isi kandungan Al-Quran, yang 30 juz 114 surat itu seperempatnya isinya tentang kisah. Karena itulah cara Allah untuk menyampaikan inti ajarannya itu melalui kisah. Sehingga di Al-Quran itu sekian kisah, baik para nabi maupun selainnya, itu pasti ada pengajarannya di situ. Jadi bukan sekedar isi jalan ceritanya, di mana biasanya kita kalau membaca novel itu kan fokus pelakunya siapa, kapan terjadi, di mana kejadiannya, dan seterusnya. Al-Quran tidak membahas itu. Tapi apa? Pelajaran apa yang dapat dipetik. Ambil contoh misalnya, sebaik-baik kisah itu nama kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itu dikatakan oleh Al-Quran, disinilah kisah tersebut ada pelajaran. Surah nomor 12, surah Yusuf, ayat 111, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 12, ayat 111, surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada pengajaran yang disampaikan oleh Allah melalui kisah-kisah tersebut. Pengajaran apa? Tentang kehidupan manusia, yang sejarah itu sebetulnya akan berulang. Jadi disebut sejarah itu akan peristiwa yang akan terus berulang kembali. Misalnya tentang Nabi Yusuf, itu kan tentang kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Normal, kita orang tua pasti mencintai anak kita. Yang kedua, Pak, anak itu sebagai cobaan, normal juga. Ternyata sampai sekarang juga banyak. Bahwa antar saudara itu, dalam konteks Nabi Yusuf ini ya, antar saudara itu kemudian terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, itu dari dulu seperti itu. Demikian juga kemudian seorang Nabi Yusuf mendapat godaan dari seorang wanita. Sampai sekarang, sampai kiamat nanti akan terus seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasi itu seterusnya. Ini pengajaran. Demikian juga kisah-kisah yang lain akan penuh dengan pengajaran. Kemudian apa? Yang kedua, fungsi utama Al-Quran dikatakan wasyifa'ul lima fis sudur. Menjadi penyembuh. Ya, penyembuh penyakit di dalam hati. Mari kita lihat di sini. Menyembuh penyakit di dalam hati. Berarti bukan penyakit fisik. Meskipun boleh saja kita misalnya membaca Al-Quran sebagai doa kita agar dikabulkan Allah, kita diberi kesehatan. Itu boleh. Tapi yang konteksnya penyembuh penyakit spiritual, penyakit rohani. Seperti apa? Syirik. Maka kalau ada orang yang menyekutukan Allah, itu Allah pakai perumpamaan itu logikanya itu sederhana aja. Logika sederhana, kalau orang tidak mau pakai logika itu ya berarti memang akalnya tertutup. Kok ada orang menuhankan selain Allah gitu ya, berarti Tuhannya 2 atau 3 bahkan lebih gitu ya. Apa kata Allah? Surah nomor 21 ayat 22, ini sebuah pengandaian yang jitu sekali dari Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Subhanallah ya rabbil arsy amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah,
Tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan. Jika ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, berarti ada Tuhan selain Allah, itu dua gitu ya. Maka berarti apa? Sudah binasa. Karena kalau Tuhan berarti kan dua-duanya maha kuat, maha kuasa kan. Logikanya Tuhan itu harus maha kuasa. Kalau nggak kuasa berarti bukan Tuhan. Tuhan kok di bawahnya itu nggak bisa diterima akal sehat kita. Tuhan harus maha kuasa. Kok itu ada dua, maka masalah. Maka akal sehat mengatakan Tuhan yang maha kuasa itu di atas segala-galanya. Harus hanya satu. Itulah qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau penyakit syirik, ada yang penyakit seperti mestinya itu bisa disembuhkan dengan seperti itu. Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti sekarang misalnya, kebanyakan umumnya kita pasti akan mengalami kebanyakan ya, semacam kekhawatiran. Karena wabah COVID-19 yang boleh jadi kok tidak selesai-selesai, kira-kira gitu ya. Kurvanya kok masih tinggi, terus gitu ya, belum flat, apalagi nurun misalnya gitu. Nah, bagaimana ini? Nah, bagi orang-orang yang bersandar kepada petunjuk Allah, resepnya apa? Ya, kita mesti yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus alam semesta ini. Itu. Yang mengurus hambanya makhluk. Dan Allah selalu sibuk. Maka kita tidak usah khawatir. Dong, hidup ada yang ngurus, oh kita ikut khawatir. Maka kalau kita ikut campur berlebihan urusannya, yang itu menjadi urusan Allah, ya sedih sendiri, khawatir sendiri. Hidup ini ada yang mengurus. Surah nomor 10 ayat 3 Allah berfirman apa? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Surah 10 Yunus ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars hingga sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu apa ya? Mengatur segala urusan, kata kuncinya. Jadi Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk makhluk yang namanya manusia ini. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk apa? Mengatur segala urusan. Jadi kalau urusan-urusan termasuk COVID-19, itu ya bagian yang kemudian tidak perlu kita berlebihan khawatir. Berlebihan kata kuncinya ya, bahwa kemudian kita memikirkan misalnya bagaimana masa depan usaha kita, terus kemudian terkadang kekhawatiran muncul, itu normal gitu. Tapi kalau berlebihan sampai melupakan bahwa hidupnya ada yang ngatur, itu namanya tidak pada tempatnya. Bukan sikap yang bijaksana. Itu cara bagaimana mengobati keresahan, ya, terus kemudian mengobati penyakit-penyakit lain, apakah itu kemudian kebencian, dendam, atau kedengkian, atau penyakit hati yang lain. Kalau kemudian kita bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Al-Quran yang berisi resep-resep atas penyakit tersebut, pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Kenapa? Ini adalah resep yang berasal dari yang menciptakan. Ya. Ibaratnya Allah telah menciptakan manusia, kemudian disertai buku manual petunjuknya. Kalau katakanlah manusia punya produk ya, misalnya dia produk mobil, kan ada buku manualnya. Maka kemudian kalau kita yang memiliki mobil mengikuti petunjuk manual yang dikeluarkan oleh pabrik, maka mobil kita akan awet, mobil kita akan berjalan dengan baik. Sama manusia yang kemudian diciptakan oleh Allah, disertai dengan buku manual petunjuknya itu Al-Quran, dia bersungguh-sungguh mengikuti isi kandungannya. Kalau ada masalah dia kembali, apa petunjuknya, apa resepnya, dan dia ikuti, maka insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Itu yang dimaksud salah satunya pengertian wasyifa'ud lima fis sudur, menjadi penyembuh obat penyakit yang ada di dalam hati terdata. Kemudian yang ketiga, fungsi utama dikatakan di ayat tadi sebagai huda, petunjuk, hidayah. Nah, petunjuk atau hidayah inilah yang kemudian dalam redaksi ungkapan itu, kalau diksi bahasa itu namanya isim masdar, isim pokok yang tidak terkait
oleh waktu. Kalau aktivitas atau fi'il, kata kerja, kan terkait waktu. Kata kerja masa lampau, masa sekarang, masa depan. Tapi kalau kata benda, di sini apalagi kata isim masdar pokok tidak terkait dengan waktu. Artinya apa? Al-Quran akan selalu menjadi petunjuk bagi manusia di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Dan itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Baik. Dan yang keempat, fungsi utama Al-Quran sebagai rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, menarik ini. Kenapa rahmatnya kok bagi orang-orang mukmin? Padahal mestinya rahmat itu bagi seluruh manusia. Jawabannya adalah ya, bahwa aslinya Al-Quran menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Bahkan tidak hanya makhluk manusia, tapi makhluk yang lain. Tetapi yang pada akhirnya dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran tentu hanya orang-orang yang mau mempercayainya, mau mengimaninya. Nah, itulah yang dimaksud kenapa yang mengikuti petunjukku akan merasa bahagia karena mendapat rahmat. Surah nomor 2 ayat 38 Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, tidak akan ada rasa takut dan juga mereka tidak bersedih hati dan seterusnya. Baik, mungkin itu sekelumit renungan kita. Mungkin ini bagian akhir. Ini bulan suci Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan kita didorong, dianjurkan untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah bentuk interaksi seperti apa? Tentu sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing. Misalnya apa yang kita lakukan sekarang ini berbentuk interaksi dengan cara memahami isi kandung Al-Quran. Ini tentu adalah satu bentuk amal yang insya Allah sangat baik. Ada juga yang kemudian bentuk interaksinya misalnya karena mampunya hanya membaca, diajak mikir nggak bisa, ya tentu saja silakan saja. Disediakan saudara kita, kaum ibu, bapak-bapak yang sudah, mohon maaf ya, lanjut usia misalnya, dia senangnya membaca, silakan, bagus saja. Bahkan yang mungkin sebatas untuk hanya senang dengan orang yang sedang belajar Al-Quran pun sudah akan mendapat keistimewaan. Ya, dia tidak ikut belajar, dia tidak ikut membaca, tapi senang dengan orang-orang, senang dengan institusi, lembaga, kelompok yang mau berkhidmat Al-Quran, itu pun sudah akan mendapat keistimewaan. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan, yang dapat kita kerjakan untuk menunjukkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau sholat kita maknai sebagai munajat kita kepada Allah, kita curhat kita kepada Allah, maka Al-Quranul Karim berikan maknanya itu adalah semacam surat cinta dari Allah untuk kita semuanya, agar kehidupan kita menjadi lebih baik di dunia dan di akhir. Insya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan? Iya Pak, ini kebetulan udah ada yang nanya nih Pak. Ada yang mau nanya Pak, untuk zakat fitrah itu bisa online apa enggak ya Pak? Karena biasanya kan mestinya ke masjid. Oh, teknis membayarnya ya? Ya. Tentu saja bisa ya. Online artinya dalam hal ini mungkin transfer maksudnya ya. Bisa sekali ya. Baik langsung kepada mustahik yang berhak menerima maupun kepada beberapa panitia yang biasanya juga menyelenggarakan atau menerima dan mendistribusikan, sangat bisa. Itu hanya teknis saja itu. Jadi membayar zakat tidak ada keharusan harus bertemu dengan orang yang kita serahkan zakatnya. Misalnya praktek kita kan biasanya salaman gitu atau megang berasnya, terus ada akjab kabulnya, itu bukan keharusan. Keharusannya bayar zakat itu penting kita keluarkan apa yang kita zakatkan, senilai apa yang kita akan keluarkan, itu aja penting. Jadi tentang teknisnya apakah datang langsung atau transfer, itu pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, tidak masalah. Gitu, Mbak. Ya.
Terus saya mau nanya lagi Pak Ustadz, kan besok kan katanya nuzulul Al-Quran. Nah, apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan gitu? Oh baik, tidak ada ya, tidak ada amalan spesial, ya amalan khusus yang harus kita kerjakan di malam tersebut. Ya ini bagian dari ikhtiar kita untuk menguatkan kembali bentuk mahabbah kita kepada Al-Quran. Sehingga kalau ada menyelenggarakan semacam acara peringatan nuzul Quran, tujuan utamanya agar kita berkomitmen kembali. Oh ini loh, kita itu punya kitab suci. Jadi kalau Anda resah dalam menjalani hidup, ya kesulitannya menggunung, kembalilah bagaimana petunjuk kitab suci. Sebetulnya fungsinya seperti itu. Sama halnya dengan peringatan-peringatan yang lain, misalnya kita 17 Agustus peringatan kemerdekaan. Itu kan fungsinya untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan, betapa tidak mudahnya kita merebut kemerdekaan, maka mari kita isi. Sama. Kalau kita memperingatkan seluruh Quran, itu salah satu tujuannya apa? Agar kita senantiasa mengingat bahwa kita itu punya buku petunjuk yang harus berusaha kita sungguh-sungguh berhikmat kepadanya dengan mempelajarinya sedapat mungkin, dan yang penting atas petunjuk tersebut kita amalkan dengan istiqomah. Itu aja. Tidak sih, tidak ada amalan ritual khusus atau ayat lain yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Ya. Sama untuk kayaknya bulan puasa ini kan pas Lebaran belum tentu bisa sholat Id di masjid ya Pak. Ini kayaknya Ya. ada perbedaan pendapat ya bahwa sholat Id itu sebenarnya boleh nggak sih dilakukan sendiri di rumah gitu? Karena kan kalau nggak salah salah satu rukunnya ya barangkali dilakukan di lapangan. Iya, iya. Oh iya. Jadi gini, Mbak. Menurut Imam Madhab, ya Imam Madhab itu apa namanya? Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ketiganya membolehkan orang sholat di rumah, tapi sholat saja. Misalnya kalau dalam situasi normal saja boleh, senormal tuh pembantu atau penjaga yang di rumah, misalnya gitu ya. Karena hukum dasar sholat id itu sunnah, jangan lupa ya. Sholat id hukumnya sunnah muakkad. Jadi seandainya tidak sholat pun tidak berdosa. Gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, khutbah dalam sholat id itu juga sunnah. Maka kalau nggak pakai khutbah ya tidak masalah. Kemudian yang ketiga, di tempat lapang dalam situasi normal itu juga sunnah. Maka kalau nggak di tempat lapang, maka juga tidak apa-apa. Gitu. Karena semuanya konteksnya adalah sunnah. Sehingga kalau kemudian ada yang merasa bahwa sholat itu harus lengkap, sunnah-sunnahnya harus lengkap di tanah lapang dan pakai khutbah, ya monggo. Itu tentu pendapat yang kita hargai. Tapi kemudian karena dalam situasi wabah sekarang, sehingga tidak dianjurkan di luar, ya, yang menimbulkan kerumunan, sehingga kemudian ada yang menganjurkan untuk sholat di rumah masing-masing, ya juga ada dasarnya dan boleh saja. Caranya bagaimana? Ya udah sholat 2 rakaat seperti itu. Ada imamnya, mungkin ada makmumnya, bahkan sendirian pun boleh. Sunnah. Cara mengerjakannya sama dengan sholat sunnah, bedanya rakaat pertamanya pakai takbir 7, ya, namanya takbir tambahan. Yang kedua takbir 5 kali. Nah, di antara takbir itu membaca subhanallah. Udah, itu aja. Nanti apa namanya? Bedanya lagi kalau sholatnya sendirian itu dibacanya sirri, pelan bacanya. Tapi kalau jamaah berarti imamnya baca agak kencang. Itu aja bedanya. Jadi pilihannya untuk tahun ini karena mungkin ada wabah, ya kemudian tidak terselenggara di tempat umum terbuka baik masjid maupun tanah lapang, maka mau sholat di rumah monggo ya dengan keluarga, tidak sholat tapi kemudian misalnya berdoa bersama setelah sholat duha, ya monggo, kira-kira gitu. Yang penting kita tetap bisa silaturahim meskipun online, dan jangan lupa tetap ada ketupat. Nah, itu yang penting ya, ingatkan kita tradisi kita, kira-kira gitu. Baik. Pak, jadi khotbah di sholat id itu kan sunnah ya Pak ya? Sunnah, Mbak. Oh, oke. Sama ini Sunnah gitu. ada yang nanya nih Pak, kisah Nabi yang sama sering diulang-ulang dalam beberapa surah. Kira-kira apa ya pelajarannya? Kenapa diulang-ulang gitu Pak? Iya, baik. Biasanya kaidahnya begini, diulang itu karena penting. Ya, diulang itu karena penting. Itu salah satu bentuk kaidahnya. Kalau toh yang lain Nabi pasti juga penting, maka ini Nabi yang lebih penting untuk dicermati.
Salah satu nabi yang paling sering diulang itu di Al-Qur'an, itu di samping Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang berkonfrontasi dengan Firaun. Nah, kenapa ini yang paling sering diulang? Ya karena inilah model manusia yang akan selalu ada di sepanjang masa. Itu. Ada penguasa seperti Firaun, juga ada orang seperti Musa. Nah, sekarang kita tinggal milih saja mau kita berperan sebagai Musa atau sebagai Firaun. Kan begitu. Karena apa? Itulah sifat manusia, ya kan selalu ada. Demikian juga nanti kalau kita ketemu orang namanya Korun yang dianugerahi oleh Allah harta yang melimpah ruah kira-kira gitu, tapi kemudian dia durhaka kepada Allah, misalnya gitu, itu kan sepanjang masa selalu ada sampai kiamat nanti. Maka itu jadi salah satu fungsi pengulangan itu ini penting agar manusia betul-betul belajar memperhatikan, karena itu sifat-sifat yang paling sering ada dalam kehidupan manusia, kira-kira begitu. Oke. Lagi? Ada nih Pak, bagaimana cara menjaga keistiqomahan sementara iman di masa pandemi ini barangkali naik turun ya? Iya, Pak. Itu banyak yang begitu, Mbak. Jadi nggak usah masa pandemi, nggak pandemi aja naik turun, gitu kan. Benar, Apalagi Pak. pandemi, iya kan. Wong nggak pandemi aja naik turun, gitu kan. Apalagi masa pandemi, gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, inilah justru semacam ujian ya. Disinilah saatnya kita ingin menguatkan diri, bagaimana iman kita lebih kuat. Nah, bagaimana cara istiqomahnya? Ya, menguatkan kesabaran kita. Di saat seperti ini kita harus menguatkan kesabaran kita, dan justru kita semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berbuat kebaikan. Dua hal, hablum minan nas kita perbaiki, dan hablum minallah kita perbaiki. Itu aja. Hablum minan nas dengan cara kita berempati kepada saudara kita yang terwabah, ya tidak terlalu berlebihan mengkhawatirkan diri kita, tapi berusaha terpanggil membantu mereka yang lain, maka insya Allah urusan kita dibereskan Allah. Jadi kalau kita itu berusaha sibuk membantu orang, itu urusan kita dibereskan oleh Allah. Itu rumus. Ya, jangan lupa rumus itu. Saya ulangi, kalau pikiran hati kita senantiasa memikirkan gimana membantu orang yang tersafat mungkin dengan ikhlas gitu ya. Tentu yang kita bantu memang orang yang berhak dibantu, yang baik kira-kira gitu ya. Terus kemudian insya Allah urusan kita akan dibereskan oleh Allah SWT. Yang kemudian hablum minallah kita, ibadah-ibadah kita menjadi lebih baik. Kan misalnya gini, karena sedang lockdown ya kita banyak di rumah, kan itu kita bisa atur jadwal kita. Kapan kita harus munajat ibadah kepada Allah, kapan harus kita kemudian mengurusi urusan-urusan kita dengan sesama, dengan keluarga, dan seterusnya. Itu insya Allah bisa lebih tertib lah. Tidak mikir yang lebih banyak, kecuali kalau kemudian kita berlebihan bikin jadwal kapan nonton drakor gitu ya, misalnya itu misalnya kira-kira itu berlebihan ya masalah Jadi gitu ya. pikir Pak. Baik, silakan. Ada lagi Lanjut. nih Pak yang nanya. Pada Ya. zaman Rasulullah masih hidup nih Pak, apa ada menjelaskan tafsir Al-Quran? Karena kan ada beberapa penafsiran. Apakah zaman dulu tuh udah ada perbedaan penafsiran seperti ini? Oh baik. Di zaman Rasulullah itu penafsiran yang qauliyah, penafsiran yang secara apa namanya lisan, iloh bunyi ayat ini maksudnya begini, itu sedikit. Itu jumlahnya sedikit sekali. Ya kalau pengen tahu itu nanti ada di dalam hadis. Hadis yang populer, yang masyhur, yang kita akui kesahihannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, itu dalam kitab-kitab hadis tersebut itu nanti ada bab khusus namanya bab tafsir. Jadi hadis bab tafsir itu jumlahnya berapa? Paling tidak sampai seberapa ayat. Maka tidak semua ayat yang ada di Al-Quran telah ditafsirkan Rasulullah. Kalau sudah selesai kita nggak perlu repot-repot. Ngapain juga merenungkan gitu kan? Karena sudah Rasulullah. Justru kan Rasulullah belum menafsirkan itulah, maka tugas para ulama yang kompeten untuk memberikan tafsir. Tetapi karena itu namanya bukan Rasul, ya mohon bertoleran atau tidak kemudian merasa tafsir ini yang paling benar, tidak. Tapi sepanjang dalam menafsirkan itu sesuai kaidah,
Maka kemudian kok ada perbedaan? Ya anggap aja ini dokter yang mendiagnosa penyakit sesuai dengan kapasitasnya, kok kemudian kesimpulan berbeda, itu wajar juga. Tidak masalah, karena manusia memang terbatas kemampuannya. Bahkan tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu ada yang sifatnya itu contoh, bukan satu-satunya pengertian. Maka kalau ada yang memberikan pengertian lain, ya boleh. Contoh ya, surah Al-Fatihah. Rasulullah itu ketika menjelaskan makna ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dengan menyebut contoh siapa orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, Nabi beri contoh siapa orang Nasrani. Itu contoh dari Nabi. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya dua kelompok itu yang disebut dimurkai dan sesat? Kalau jawabannya ya, nanti gimana kelompok yang lain yang ateis, yang nggak punya agama, yang lebih kacau hidupnya misalnya, kalau nggak masuk, ya berarti apa? Itu Nabi beri contoh siapa-siapa yang disebut dimurkai dan siapa yang disebut sesat. Nanti dengan kriteria itulah kita dapat kemudian menjelaskan, oh siapapun termasuk Muslim sekalipun, kalau kemudian kelakuannya, perilakunya seperti orang yang disebut dalam konteks Nabi tadi, ya bisa juga dimurkai oleh Allah. Bisa juga menjadi sesat dan seterusnya. Itu contoh ya. Jadi tidak semuanya ayat sudah ditafsirkan Rasulullah, termasuk para sahabat juga belum. Itulah salah satu keistimewaan Al-Quran. Maka seandainya seorang sahabat menafsirkan satu ayat di zaman itu, boleh jadi di zaman sekarang sudah kita revisi. Wah, tidak benar, tidak cocok. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa alladzi khalaqas sab'a samawat, dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Itu ada yang menyimpulkan 7 lapis maksudnya adalah 7 planet yang ada. Contoh tafsir seperti itu. Di zaman dulu ketika diketahui planetnya jumlahnya terbatas karena alatnya untuk melihat planetnya baru segitu. Tapi sekarang ketika sudah maju pengetahuan ternyata jumlah planet itu miliaran gitu. Kan menjadi tidak relevan pendapat itu. Kayak gitu. Contohnya gitu ya. Sehingga kemudian kalau tafsir terus berkembang, jadi berbeda itu tidak masalah. Berbeda itu tidak masalah. Karena perbedaan itu terkadang untuk memperkaya. Gitu ya. Yang masalah kalau dengan perbedaan tafsir, orang saling bermusuhan. Itu yang tidak masalah. Biasanya yang seperti itu karena kurang ngopi-ngopi. Ya. Itu kurang ngopi itu biasanya suka musuhan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Terakhir ini Pak, kayaknya Ya. ada yang nanya, waktu itu Nabi menjalankan sholat Lailatul Qadar itu kapan ya? Karena judulnya Lailatul Qadar, ya malam ya Mbak. Malam itu dari habis isya sampai sebelum subuh, itu namanya malam. Dan Rasulullah kebanyakan pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Jadi kalau tidak ada Lailatul Qadar siang-siang, gitu. Namanya Lailatul Qadar itu malam. Nah, kita tentu saja, tentu ikhtiar menjemputnya, persiapannya juga siang hari dengan berbagai macam amaliyah boleh, tapi turunnya secara umum dan Nabi menjemputnya, ikhtiarnya itu adalah khususnya di 10 malam terakhir di setiap bulan Ramadan. Dan saat itu para sahabat ada yang desak 10 malam, kira-kira kapan Rasulullah yang paling sering Lailatul Qadar itu? Nabi kasih clue, ya kasih bocorannya apa? Di malam ganjil. Kira-kira gitu. Jadi tidak secara spesifik nanti malam berapa, meskipun ada yang meyakini malam 27 ya. Tapi seandainya kita berikhtiar menjalankan ibadahnya termasuk sholat Lailatul Qadar di malam hari, di malam-malam ganjil, itu baik sekali. Gitu. Kapan melaksanakannya? Itu sejak pada Isya, ya kita ikut tarawih biasa itu, terus nanti Qiyamul Lail sebelum waktu subuh. Ya, di antara sahur kita laksanakan sholat sunnah. Itu salah satu ikhtiar untuk menjemput Lailatul Qadar. Terima kasih Mbak, mungkin begitu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah untuk doa kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberi kesehatan, kebaikan, dan keberkahan dalam segala hal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.